Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Palevi dari kelas 11C nomor absen 24. Tujuan saya membuat video kali ini, saya bertujuan untuk mengerjakan remedi geografi dengan membuat PowerPoint tentang bab mitigasi dan adaptasi bencana, sekaligus menjelaskan PowerPoint tersebut. Oke, tanpa lama-lama lagi agar tidak memotong durasi, kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, sebelum ke penjelasan dan ke pembahasan yang lebih detail mengenai mitigasi dan adaptasi bencana, kalian sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu teman-teman, apa sih mitigasi dan adaptasi dalam bencana itu. Oke, pertama-tama kita di bagian pengertian. Pengertian dari kita membahas mitigasi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, pertama-tama aku akan menjelaskan pengertian dari mitigasi dalam bencana. Oke, pengertian mitigasi dalam bencana yaitu mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dampak yang ditimbulkan oleh bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut. Oke, selanjutnya di pengertian adaptasi bencana. Apa sih adaptasi bencana itu? Adaptasi bencana adalah upaya penyesuaian diri terhadap ancaman atau dampak bencana agar kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi dan masyarakat dapat meminimalisir kerugian dari bencana alam tersebut. Jadi jelaskan teman-teman perbedaan mitigasi dan adaptasi bencana. Oke, kesimpulan yang mudah dimengerti yaitu simpelnya pengertian mitigasi adalah mengurangi resiko sebelum bencana dan adaptasi menyesuaikan diri terhadap ancaman dari bencana. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam tentang mitigasi terlebih dahulu. Sebelum ke pembahasan, mitigasi itu dibagi menjadi dua. Ada mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Pertama-tama kita akan menjelaskan mitigasi struktural. Pengertian dari mitigasi struktural yaitu upaya mengurangi resiko bencana melalui pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik, seperti pembangunan tanggul untuk mencegah sebelum banjir datang, bangunan yang tahan gempa atau pondasi bangunan yang mungkin bisa menahan dari bencana gempa, dan tembok penahan untuk menahan bencana longsor. Itu adalah pengertian dari mitigasi struktural. Oke, selanjutnya ke pengertian mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural sendiri memiliki pengertian untuk upaya mengurangi risiko dan dampak bencana melalui kebijakan, seperti kebijakan, pendidikan, pelatihan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tanpa menggunakan pembangunan fisik. Oke teman-teman, pengertian simpel mengenai mitigasi non-struktural dan mitigasi non-struktural yang mudah dimengerti yaitu mitigasi struktural yaitu upaya mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik. Lalu mitigasi non-struktural itu lebih ke upaya mengurangi resiko banjir melalui pendidikan dan melalui kebijakan. Oke, mungkin itu mudah kalian pahami, lalu lanjut saja. Selanjutnya di tahapan mitigasi bencana. Pertama-tama kita akan membahas mitigasi tsunami dan mitigasi gunung berapi. Apa sih yang seharusnya kita lakukan? Oke, pertama-tama kita akan membahas mitigasi dari tsunami. Mitigasi dari tsunami yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan 1. Sistem peringatan dini tsunami. 2. Jalur dan tempat evakuasi. 3. Penanaman hutan mangrove.
Oke, yang pertama-tama sistem peringatan dini tsunami, yaitu dengan alat dan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dari bencana tsunami tersebut dan memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat agar dapat segera mengungsi jika mau ada bencana tsunami. Lalu yang kedua adalah jalur dan tempat evakuasi. Jalur dan tempat evakuasi yang dimaksud yaitu rute serta lokasi yang aman yang telah disiapkan jauh-jauh hari sebelum bencana tsunami datang untuk memudahkan masyarakat yang ingin menyelamatkan diri dari bencana tsunami tersebut. Dan yang ketiga, penanaman hutan mangrove. Kenapa penanaman Mengapa penanaman hutan mangrove sangat penting? Iya, dikarenakan menanam pohon mangrove di wilayah pesisir untuk membantu mengurangi kekuatan gelombang tsunami yang mencapai daratan. Itu sangat penting. Oke, selanjutnya mitigasi dari gunung berapi. Mitigasi dari gunung berapi sendiri yaitu yang pertama yang bisa kita lakukan untuk upaya kita meminimalisir bencana tersebut. Yang pertama ada menghindari tempat-tempat yang memiliki resiko dialiri lava. Lalu mitigasi gunung berapi yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu membuat fasilitas jalan dari tempat pemukiman atau bisa kita sebut tempat evakuasi kita jika suatu hari terjadi bencana gunung berapi tersebut. Lalu mitigasi yang terakhir yaitu menyediakan transportasi. Maksud menyediakan transportasi mungkin pemerintah bisa membantu masyarakat di pemukiman gunung untuk mitigasi dari gunung berapi. Menyediakan transportasi yang dimaksud yaitu pemerintah menyediakan transportasi bagi para masyarakat untuk memudahkan akses ketika terjadi bencana gunung berapi untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan mitigasi gempa bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahapan mitigasi bencana dari bencana gempa bumi dan bencana kekeringan terlebih dahulu. Mitigasi gempa bumi yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan yaitu dengan satu, bangunan yang dibangun harus dengan konstruksi tahan gentar untuk meminimalisir terjadinya gempa bumi yang menghancurkan rumah tersebut. Lalu yang kedua, zonasi dari daerah rawan bencana. Jadi kita harus mengetahui tata letak rumah kita apakah bisa atau mungkin terkena dari bahaya gempa yang parah. Lalu yang ketiga, ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan gempa bumi agar ketika suatu hari terjadi gempa bumi kita sudah tahu apa yang kita lakukan dan kita tidak panik. Oke, selanjutnya kita ke mitigasi kekeringan. Mitigasi kekeringan yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan penyusunan perda atau penyusunan pengaturan daerah dari pemerintah. Lalu yang kedua, penyusunan peta rawan kekeringan di Indonesia. Kita harus mengetahui tata letak dan mungkin kembali lagi ke zonasi, ya kembali lagi. Lalu yang ketiga, sistem reward bagi masyarakat yang melakukan upaya rehabilitasi air. Dengan kata lain, agar masyarakat yang menyimpan air dan tidak melakukan pemborosan air mendapatkan reward, dan banyak yang melakukan atau mengikuti tidak memboros-boroskan air tersebut. Dikarenakan jika pemerintah melakukan itu dan masyarakat banyak yang tertarik dengan rewardnya dan banyak yang mengikuti, pasti saat musim kekeringan simpenan atau cadangan air yang masyarakat simpan itu masih banyak untuk mengatasi musim atau bencana kekeringan tersebut. Oke, selanjutnya ke
tahapan mitigasi bencana kebakaran hutan, dan mitigasi bencana tanah longsor. Pertama-tama kita membahas mitigasi bencana kebakaran hutan terlebih dahulu. Yang pertama yang bisa kita lakukan tentunya satu, menghindari pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Dengan kata lain, kita menghindari memotong pohon, membuka jalur, membuka lahan di hutan dengan membakar-bakar atau menggunakan api, dikarenakan bisa memicu kebakaran hutan. Lalu mitigasi yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan pengawasan pembakaran. Jadi semisal kita bakar-bakar sampah, bakar-bakar limbah, kita harus mengawasi kebakaran tersebut dan tidak boleh kita tinggal. Takutnya ada api yang merambat atau bagaimana. Dan mitigasi dari kebakaran hutan yang ketiga yaitu pembuatan waduk untuk membantu memadamkan api. Jadi kita menyediakan waduk untuk menyimpan tampungan air. Nauzubillah min dzalik, terjadi kebakaran di suatu hutan, kita ada opsi cepat untuk pengambilan air tersebut. Lalu kita lanjut ke mitigasi dari bencana alam tanah longsor. Pertama-tama mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan, satu, menghindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman. Jadi semisal kita tahu yang kan daerah yang rawan longsor itu seperti di lereng, di tebing-tebing yang curam. Jadi kita bisa meminimalisir atau mitigasi tanah longsor untuk mengurangi jika mau membangun pemukiman atau perumahan di wilayah-wilayah tersebut, karena dapat memicu terjadinya bencana alam tanah longsor. Lalu mitigasi yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengurangi tingkat keterjangan lereng. Lalu yang ketiga, pembuatan bangunan penahan jangkar dan piling agar bangunan lebih kuat dan lebih kokoh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahapan mitigasi bencana angin badai dan bencana kegagalan teknologi. Oke, selanjutnya tahapan mitigasi bencana dari bencana angin badai dan bencana kegagalan teknologi. Mitigasi yang pertama yang bisa kita lakukan untuk bencana angin badai yaitu yang pertama, dengan membuat struktur bangunan yang kuat dan membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. Jadi kita harus membuat posisi rumah dengan pondasi atau struktur yang kokoh untuk menahan dari terjadinya angin-angin yang kuat. Lalu mitigasi yang kedua yaitu dengan pembangunan rumah yang tahan air dan memperkuat bagian yang mudah lepas, seperti contohnya atap. Kita harus memperkuatkan atap kita. Jadi mungkin kalau saat terjadi angin putih beliung atau angin badai, atap kita kokoh, tidak gampang lepas dan tidak gampang copot. Lalu selanjutnya kita pembahasan ke mitigasi kegagalan teknologi. Yang pertama-tama yang mungkin kita lakukan yaitu dengan membangun daerah penyangga atau penghalang api untuk menyebar. Lalu yang kedua, persiapan rencana evakuasi untuk penduduk. Yang ketiga, perencanaan kesiapsiagaan kemampuan pemadam dan penanggulangan asap. Oke, kita lanjut yang ketiga dan sekaligus yang terakhir dalam tahapan mitigasi bencana. Yang terakhir ini adalah mitigasi dari banjir. Oke, mitigasi dari banjir sendiri dibagi menjadi dua. Ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Pertama-tama kita akan membahas mitigasi dari banjir yang struktural terlebih dahulu. Oke, mitigasi dari banjir yang struktural yang nomor satu adalah
pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai agar mungkin air tidak menyebar dan tidak menyebarluaskan, dan mungkin membantu untuk mengurangi air-air yang tersumbat. Adaptasi dari gempa bumi yaitu dengan menyesuaikan bentuk rumah tinggal, merupakan bentuk adaptasi terhadap bencana gempa bumi. Contohnya yaitu dibuatnya rumah panggung untuk menyesuaikan pondasi agar rumah tahan gempa. Jadi penyesuaian pondasi rumah dengan bencana alam yang memiliki resiko besar terjadi di sekitar wilayah kita itu termasuk adaptasi dari bencana gempa. Dan contohnya rumah panggung ini merupakan contoh dari adaptasi dari gempa bumi. Lalu selanjutnya adaptasi tsunami, yaitu dengan melakukan pendidikan kebencanaan tsunami pada masyarakat pesisir pantai dan penggunaan sistem peringatan dini dan menyiapkan jalur evakuasi, dan yang paling penting melakukan pendidikan dan edukasi pada masyarakat pesisir pantai. Oke, selanjutnya kita akan membahas adaptasi dari gunung meletus. Adaptasi dari gunung meletus yaitu kita dengan bisa memperkuat struktur rumah dan memperkuat atap-atap rumah agar tidak mudah copot, agar atap kita dan pondasi rumah kita kuat untuk menghadapi debu atau abu vulkanik yang ditimbulkan oleh gunung berapi tersebut. Lalu dengan menggunakan masker untuk menghindari letusan abu dari gunung berapi. Oke, selanjutnya kita akan membahas adaptasi dari tanah longsor, yaitu kita bisa dengan menanam pohon pada area lereng yang curam dan memberikan edukasi bahaya longsor pada masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan terjadinya bencana longsor. Oke, selanjutnya kita lanjut dari bagian adaptasi bencana tentang adaptasi bencana banjir. Adaptasi aktif yang bisa kita lakukan yaitu dengan menyesuaikan keadaan lingkungannya. Contohnya meninggikan pondasi rumah, dan adaptasi sosial bisa dengan saling bergotong royong dengan masyarakat untuk mengatasi banjir dan mengurangi banjir. Bergotong royong yang dimaksud itu bisa jadi dengan menggunakan gotong royong untuk membersihkan sampah atau membersihkan selokan. Lalu adaptasi dari banjir rob, yaitu dengan pemahaman masyarakat dari pengalaman turun menurun, pentingnya menurun tentang banjir rob dan bekerja sama untuk meninggikan jalan dan pembuatan instalasi pompa penyedot air atau banjir rob. Oke, selanjutnya adaptasi dari kekeringan. Yang pertama, kita bisa dengan pembuatan sumur bor atau pembuatan bak untuk tampungan air. Dan yang terakhir, adaptasi dari kekeringan yang bisa kita lakukan bisa dengan pembuatan embung untuk persediaan air dan irigasi pada pertanian. Lalu yang kedua, adaptasi dari kebakaran hutan, yaitu dengan menindak tegas perusahaan maupun perorangan yang melakukan pembakaran hutan dan pembuatan sekat, dan kita bisa dengan membuat sekat kanal dan embung untuk memadamkan kebakaran dan membantu proses pemadaman kebakaran hutan. Lalu adaptasi bencana alam dari puting beliung yaitu dengan meningkatkan struktur fisik bangunan serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang puting beliung. Jadi kita bisa meningkatkan edukasi dan pendidikan tentang bencana angin puting beliung. Lalu kita lanjut pada adaptasi bencana non alam.
Adaptasi bencana non-alam adalah upaya menyesuaikan diri untuk mengurangi dampak bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam, seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi, atau pencemaran lingkungan. Contohnya wabah COVID-19 merupakan salah satu bencana non-alam. Wabah ini menjangkit seluruh dunia dan membentuk kebiasaan baru kepada masyarakat yang menganjurkan untuk selalu memakai masker. Oke, selanjutnya ke adaptasi bencana sosial sekaligus pembahasan kita yang terakhir, yaitu dengan bencana sosial terjadi ketika manusia lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Dan adaptasi bencana sosial dapat dilakukan dengan memperkuat kesadaran bermasyarakat, rasa kekeluargaan, dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah mengucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.